Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tema sidang salat zuhur rahimakumullah. Tema kultum kali ini adalah tentang fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din atau agama Islam yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sesuai fitrah Allah yang menciptakan manusia di atas fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak akan terjadi perubahan pada fitrah ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, agama yang benar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita diciptakan Allah dalam keadaan fitrah, sebagaimana disebutkan fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Fitrah itu apa? Selama ini sebagian orang mengatakan fitrah itu suci, bersih. Barangkali makna suci dan bersih itu bagian kecil dari makna fitrah. Karena fitrah adalah watak dan sifat dasar manusia yang Allah tanam sebagai chips, sebagai software di dalam kolbu manusia, yang potensinya cenderung suka yang benar, benci yang salah, suka yang baik, benci yang buruk, suka yang adil, benci yang zalim, begitu seterusnya. Itu fitrah. Jadi sifat dan watak dasar manusia yang potensinya cenderungnya sesuai dengan fitrah Allah. Jadi sebutkan tadi fitrah Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Itulah fitrahnya Allah. Allah punya sifat kasih sayang. Manusia suka dengan kasih sayang dan tidak suka dengan kebencian. Allah Maha Adil. Manusia suka yang adil, tidak suka yang zalim. Allah Maha Benar. Manusia suka yang benar, tidak suka yang salah. Allah Maha Memelihara, manusia senang dijagain, dipelihara, dilindungi, tidak suka disakiti, tidak suka disia-siakan. Begitulah fitrah. Artinya jiwa kita fitrahnya sesuai dengan fitrah dan sifat Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari turunan Adam atau cucu-cucu Adam dari tulang sulbinya untuk dijadikan keturunannya. Lalu kemudian Allah meminta persaksian mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala, benar. Syahidna, kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian itu kenapa Allah tanya? Supaya nanti di hari kiamat kalian tidak mengatakan atau tidak beralasan, Tuhan jangan kau siksa kami, dulu kami lalai, lengah dengan segala kejahatan dan keburukan. Mari kita lihat pada firman ini Allah menanyakan, apakah aku ini Tuhanmu? Benar, aku menjadi saksi. Allah menanyakan ini supaya di hari kiamat kita tidak punya alasan untuk membantah ketika melakukan kesalahan di dunia. Sekarang kita tanyakan pada hati kita, bukankah hati kita sudah disesuaikan dengan fitrahnya Allah dan fitrah Islam? Allah berkasih sayang, sifatnya maha kasih sayang.
jiwa kita senang dengan kasih sayang. Islam mengajarkan kasih sayang. Jiwa kita senang yang benar, nggak suka yang salah. Allah maha benar. Islam mengajarkan kita melakukan yang benar. Kita senang yang adil, tidak suka yang zalim. Allah maha adil. Yang zalim itu setan. Yang salah tadi juga setan. Yang jahat itu juga setan. Lalu Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Begitu seterusnya. Tiba-tiba kok kita melakukan perbuatan salah, jahat, zalim, kebencian, kemarahan, permusuhan, dan seterusnya. Itu bukan perintah Allah yang ada di Quran, di hadis, di ajaran Islam. Itu bukan sifat Allah, itu sifat-sifat setan dan hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, banyakkan manusia nggak sadar kalau dirinya telah bengkok, berpindah dari fitrahnya. Ini sebabnya apa? Jadi ini dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah, memiliki jiwa yang senang benar, tidak senang yang salah, senang yang baik, tidak senang yang buruk, senang yang adil, tidak senang yang zalim. Itu jiwa yang sudah dibawa. Dan tadi Allah katakan la tabdila li khalqillah, tidak akan pernah berubah fitrah ini. Dari kecil, remaja, dewasa, sampai tua, sifat senang dengan keadilan tidak akan pernah berubah. Sifat senang dengan kebenaran tidak akan pernah berubah. Sifat senang dengan kasih sayang tidak akan pernah berubah. Kenapa kemudian menyimpang perilakunya dari semua itu? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat anak-anaknya bengkok keluar dari fitrahnya. Mau bukti begini. Kalau ditanya, senang yang kecil, jelek, busuk, dan musnah, ataukah senang dengan yang gede, indah, wangi, kekal abadi? Pasti kita akan suka dengan yang gede, yang indah, yang bagus, yang abadi. Apa itu yang kecil, jelek, busuk, musnah? Itu dunia. Apa yang gede, indah, wangi, kekal abadi? Itu surga. Artinya hati kita sebenarnya senangnya surga, bukan dunia. Tapi kenapa tiba-tiba kita sekarang menyukai dunia melebihi dari sukanya kepada surga? Contoh lain, ada perempuan tidak cantik, jelek, baunya tidak wangi, kelakuannya juga tidak baik. Ada lagi wanita yang cantik, wangi, dan tidak pernah tua, tidak pernah mati. Kita akan pilih wanita yang cantik, wangi, kelakuannya baik, gak pernah mati. Itu lebih bidadari. Tapi kenapa tiba-tiba kita kok di sini membabi buta demi mendapatkan wanita yang diidamkan sampai rela bunuh-bunuhan dengan pesaingnya? Begitu ketika ditanya, maukah kamu jabatan yang berpensiun, jabatan yang kemudian kamu akhirnya ujungnya di penjara karena mungkin korupsi dan pensiun, atau kamu jabatan raja yang punya istana dan abadi? Tentu kita mau jadi jabatan raja yang abadi. Di surga nanti kita akan jadi raja dan abadi kekuasaannya. Sementara sekarang orang punya jabatan akan pensiun dan ujung-ujungnya dicaci maki oleh rakyatnya. Nah, kalau sudah memahami ini, berarti orang tua kita dulu saat kita masih kecil lalai mengajarkan tentang keabadiannya Allah. Kita senang yang abadi, yaitu Allah sebut sifat abadi, kekal. Sementara dunia ini akan musnah. Kalau saya sakit sariawan, orang tua mengajarkan, nak, kamu sariawan, makan jeruk, punya vitamin C yang nanti akan bisa menyembuhkan sakit sariawan. Jeruknya bisa dimakan, sirna besok terbuang. Nanti suatu saat kita sakit lagi, kita tidak mengatakan kepada anak, nak, siapa yang menciptakan jeruk yang mengandung vitamin C yang bisa menyembuhkan sakit sariawan? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Baik, memberikan makanan yang bisa menyembuhkan dan menyehatkan kamu. Allah Maha Sempurna dan Maha Kuasa, bisa membuat barang yang tadinya hijau jadi kuning, warnanya tadinya rasanya asam jadi manis, yang mengandung vitamin yang dibutuhkan. Itulah kebaikan Allah, kesempurnaan Allah. Bersyukur nak kepada Allah yang menciptakan dan memberikan karunia ini. Caranya bagaimana ayah? Kamu sujud kepada Allah sehari 5 kali dan kamu akan diberikan yang lebih baik dari jeruk, yaitu surga yang penuh dengan buah-buahan. Ini yang namanya
mengajarkan anak jangan mengenal barang, mencintai barang, ingin memiliki barang sampai demi mendapatkan barang bunuh-bunuhan. Bukankah sekarang orang demi mendapatkan warisan bunuh-bunuhan, demi mendapatkan wanita bunuh-bunuhan, demi mendapatkan tahta, jabatan bunuh-bunuhan? Mungkin tidak membunuh orangnya, yang membunuh karakternya, memfitnah. Mungkin membunuh jabatannya dan membunuh lain sebagainya, bisnisnya dan seterusnya. Hanya demi itu yang akan sirna, kecil, busuk, sirna, jadi rebutan. Padahal kalau itu jadi rebutan dengan menghalalkan segala cara, oke, mendapat. Tapi sebentar, setelah itu sirna. Lalu kamu batal mendapatkan kebaikan yang abadi di surga. Karena kita telah serakah dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang membusuk, kecil dan sirna. Padahal kalau kita sabar, lakukan perintah-perintah Allah, tadi mata disebutkan dzalika dinul qayyim. Kalau kau mengikuti agama yang benar dan lurus, agama yang mengajarkan fitrah sesuai fitrahmu, di mana sesuai dengan sifatnya Allah, kamu akan mendapatkan tempat yang fitrah yang kamu idamkan. Cuman ya syaratnya taat kepada Allah, cintai Allah, kenali Allah, taati Allah dengan ajaran Islam, lalu kamu akan mendapatkan surga yang kamu sesungguhnya inginkan. Batin kita ketika makan jeruk, ingat, bukan jeruknya yang harus kita bayangkan, tapi kandungan saripati zat gizi jeruk itu yang kita butuhkan. Jeruknya tampak, zat gizinya tak tampak. Ketika kita mencintai wanita, kita tertipu dengan fisik zahirnya. Mukanya mungkin imut, kulitnya mungkin putih, dadanya yang mungkin montok, bodinya yang mungkin seksi. Kita tertipu. Padahal yang kita butuhkan dari wanita bukan fisiknya, akhlaknya. Sebab fisiknya indah, kalau akhlaknya jahat, dideketin melotot dan nyakar, kita tidak akan bisa menikmatinya. Yang kita butuhkan akhlak. Akhlak itu tersimpan di dalam jiwa. Begitulah ketika kita punya uang, bukan uangnya yang berharga. Oke, mungkin sekarang Bapak megang duit 100.000 berharga di sini. Coba Bapak megang duit 1 juta, terapung-apung di tengah laut 2-3 hari tidak ada yang menolong. Duit itu tidak ada artinya. Coba Bapak megang duit 10 miliar, terdampar di tengah padang pasir, kehausan, mau mati, sementara teman-teman kita sudah tergeletak satu demi satu meninggal karena kehabisan air minum, dan kita kehausan mau mati. Punya duit 10 miliar, tiba-tiba ada seseorang membawa air 1 gelas. Pak, sini Pak, saya beli airnya. Oh, tidak, saya jual, kecuali Bapak mau bayar dengan harga mahal. Berapapun saya beli. Ya sudah, berapa yang Bapak punya uang sekarang? 10 miliar. Ya ini saya hargakan 10 miliar, kalau mau, kalau tidak, nggak saya jual. Akhirnya Bapak demi hidupnya Bapak rela itu air segelas dibeli dengan 10 miliar. Artinya uang tidak ada artinya. Yang menjadikan arti adalah nilai manfaat. Sayangnya kita seringkali tertipu dengan fisiknya. Duit tertipu dengan fisiknya, wanita tertipu dengan fisiknya, jabatan tertipu dengan fisiknya. Fitrah kita dididik di dunia ini untuk menyukai sesuatu yang gaib. Bukankah zat gizi makanan itu gaib? Bukankah akhlak wanita itu gaib? Bukankah rumah yang kita sukai bukan bangunannya? Apa dari kenikmatan rumah? Kalau isi rumah tangganya dibina dengan keharmonisan, itulah indahnya rumah. Apalah artinya rumah istana di dalamnya tidak ada keharmonisan, tidak nikmat itu rumah seindah apapun. Apakah rumah yang kita suka yang besar? Apa artinya rumah besar? Kalau dalam jiwa-jiwa ayah, ibu dan anak-anak semuanya jahat, tidak ada keluasan rumah itu. Tapi kalau jiwa legowo, lapang, ikhlas, itu rumah terasa luas. Semuanya itu bermuara kepada yang gaib. Nah, jadi fitrah kita sejak dicipta sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, menyukai yang baik, yang indah, yang besar, yang abadi. Saat sebagai sampel terakhir, kalau ditanya senang yang mulia apa senang yang hina, berarti senangnya yang mulia. Tapi faktanya kita belok dari kesenangan itu, tertipu. Faktanya kita ketika disebut mulia, anggapannya, salah anggapannya adalah ketika saya dimuliakan. Itu bukan. Mulia adalah ketika saya melakukan perbuatan mulia, walaupun tidak dimuliakan. Mulia adalah senang memuliakan orang, bukan pengen dimuliakan orang. Maka saat saya dihina, tapi saya senyum, tapi saya sabar, tapi saya memaafkan, disitulah kemuliaan saya. Jadi bukan mulianya saya saat saya dimuliakan orang,
Sekalipun saya dimuliakan orang, kalau saya koruptor, saya tidak pernah jadi mulia. Tapi walaupun saya dihina, jika saya memaafkan, sabar, maka disitulah kemuliaan saya. Kalau sudah memahami ini, kenapa kok tiba-tiba hati pengennya dimuliakan? Telah belok dari fitrahnya. Makanya supaya kita kembali ke fitrahnya, pada ayat 31-nya surat Ar-Rum tadi mengatakan munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Bertaubatlah kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Wattaqu, dan takutlah kepada Allah, jangan takut sama dunia, jangan takut sama kemiskinan dan sebagainya. Kemudian aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu mengembalikan kepada fitrah, bukan membesarkan dunia, tapi membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang dibesarkan, bukan dunia. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu jadi orang musyrik. Dan seterusnya, sebagai kesimpulan adalah bahwa fitrahnya kita sejak dicipta sampai mati tetap fitrah. Hanya kemudian kita tertipu dengan dunia karena tidak dibimbing tauhidnya, tidak dibimbing fikih dan tasawufnya, akhirnya belok. Makanya kemudian disuruh kembali kepada fitrahnya, supaya saat kita kembali dalam posisi fitrah mendapatkan ridho zat yang fitrah, dan kemudian ditempatkan di tempat yang fitrah. Semoga Allah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Dan besok kita jika bertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan puasa dan bisa mensucikan jiwa di bulan Ramadan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.